Bab 1571, Meminjam Gyo. Dada. Pil mengalir dari seluruh langit dan mendarat di alun-alun, memancarkan suara seperti tetesan hujan yang jernih. Pil semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai pil obat, tetapi mereka terbentuk dari energi murni. Mengkonsumsinya akan sangat bermanfaat bagi tubuh seseorang. Tubuh Xiao yang tergantung di langit. Bahkan dengan ketenangannya, matanya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia telah mendengar tentang ungkapan, hujan pil turun, pil misterius muncul. Namun, itu adalah pertama kalinya dia secara pribadi menyaksikan pemandangan misterius seperti itu. Ini telah benar-benar berhasil. Xiao Yan menerima pil obat dengan tangannya, yang sedikit gemetar. Hasil ini benar-benar melebihi harapannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 tidak akan melebihi 40%. Namun, jika seseorang benar-benar membahas tentang penyempurnaan pil ini, memang ada beberapa unsur keberuntungan di dalamnya. Sebuah pil obat mengandung energi 4 pil embrionik. Hal semacam ini dapat digambarkan sebagai sangat langka. Keempat pil embrionik mengandung berbagai sifat obat yang berbeda. Meskipun sebagian besar kekuatan obat telah diubah menjadi energi murni setelah penyempurnaan Little Yi, masih ada jejak khasiat obat yang tertinggal di dalamnya. Sifat obat kecil ini akan bergabung menjadi pil embrionik Xiao Yan dan bercampur menjadi satu. Menambahkan penyempurnaan sengit oleh api teratai iblis pemurnian, itu telah mengalami sedikit perubahan yang tidak dapat diharapkan oleh siapapun. Hasil dari perubahan itu tampaknya telah menebus beberapa ketidaksempurnaan dalam pil embrionik dan menghasilkan penyempurnaan pil yang berhasil. Jika salah satu dari berbagai kebetulan ini tidak ada, kemungkinan bahkan jika Xiao yang telah menyerap energi dari 3 pil embrionik, kemungkinan besar dia akan gagal. Namun, tidak ada jika di dunia ini. Semua orang yang hadir tidak akan mempermasalahkan jika imajiner semacam ini. Mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Xiao Yan benar-benar berhasil memperbaiki pil misterius tingkat 9. Pil misterius tingkat 9, yang belum pernah berhasil disempurnakan oleh siapapun dalam ratusan tahun, telah turun di depan mata mereka sendiri. Gemuruh! Petir hitam seperti ular piton besar dengan liar melintas di antara awan gelap yang tebal di langit. Kekuatan surgawi yang ganas itu menyebabkan leher banyak orang menyusut. Mereka takut petir hitam akan turun ke kepala mereka. Bang! Kuali api besar 1000 kaki tiba-tiba bergetar sementara awan gelap bergejolak di langit. Segera, pilar cahaya meletus ke langit. Samar-samar mungkin untuk melihat telur seperti gugusan cahaya di dalam pilar cahaya. Pilar cahaya yang sangat besar dimasukkan ke dalam awan petir di depan banyak pasang mata. Segera, awan petir bergejolak hebat. Banyak kilat hitam berlama-lama di sekitar pilar cahaya dengan cara yang padat seperti beberapa ular piton hitam yang melolong. Akhirnya, mereka dengan kejam menabrak kelompok telur cahaya di dalam pilar cahaya. Bang bang bang. Serangan seperti gempa bumi ini bahkan menyebabkan seluruh gunung kedokteran bergetar. Suara memekakkan telinga terus muncul tanpa henti. Ekspresi Xiao yang cemas saat dia melihat gugusan telur cahaya di bawah kilat yang menutupi langit. Di dalamnya ada pil misterius tingkat 9. Setelah mengalami kesusahan kilat ini, itu akan bisa keluar dan muncul. Tidak ada yang bisa membantunya dalam masalah seperti itu. Bahkan Xiao Yan hanya bisa memilih untuk mengamati dari samping. Pil misterius tingkat 9 berbeda dari pil obat lainnya yang memungkinkan orang lain untuk memblokir pil lightning. Pil misterius semacam ini membutuhkan energi di dalam petir untuk memungkinkan mereka menjadi benar-benar sempurna. Di bawah mata cemas Xiao Yan, gugusan telur cahaya di dalam pilar cahaya tidak hanya tidak pecah tetapi malah menjadi lebih terang. Jejak busur petir hitam terus melintas di atas telur. Retakan, ledakan liar dan ganas itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Petir baru saja melemah ketika suara retakan kecil dipancarkan dari telur.
Semua orang segera merasakan hati mereka bergetar. Mata mereka menatap telur itu dengan saksama. Itu mungkin untuk melihat garis retakan kecil tiba-tiba menyebar di permukaannya. Retak-retak-retak. Setelah munculnya garis retakan pertama, efek domino sepertinya telah tercipta. Semakin banyak garis retak muncul pada telur. Jejak cahaya merembes keluar dari dalam, menyebabkan telur dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan! Petir hitam tiba-tiba turun dari langit tepat saat garis retakan perlahan menutupi telur. Itu dengan kejam menabrak telur itu sendiri. Segera, banyak garis retakan tiba-tiba menyebar. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan dan akhirnya meledak terpisah. Aroma obat yang mengejutkan muncul di langit saat telur itu meledak. Aroma obat bertahan dan diaglomerasi menjadi bentuk banyak tanaman obat yang menutupi langit. Ini tampak sangat misterius. Swoos! Sesosok cahaya tiba-tiba melintas dan muncul di langit sementara semua orang linglung karena pemandangan yang tidak biasa di langit ini. Segera, itu dengan cepat bergegas keluar dari gunung kedokteran dengan kecepatan seperti kilat. Aroma obat yang kaya di belakangnya begitu padat sehingga juga tampak memiliki bentuk. Itu adalah pil misterius tingkat 9. Ini sebenarnya berniat untuk melarikan diri. Seluruh gunung berubah menjadi gempar setelah sosok cahaya ini muncul. Tak terhitung orang tiba-tiba berdiri. Mata mereka memanas saat mereka melihat sosok cahaya di langit. Keserakahan melonjak dari dalam mata mereka. Hampir tidak ada orang yang bisa tetap tenang dalam menghadapi godaan dari pil misterius tingkat 9. Namun, dengusan sedingin es bergema di langit sementara keserakahan meningkat di hati beberapa orang. Ini segera menyebabkan hati mereka menjadi dingin. Mereka bangun dan buru-buru dan cepat menarik kaki mereka yang hendak melangkah maju. Sepertinya mencoba merebut pil misterius tingkat 9 dari tangan seseorang yang telah mengalahkan kepala Hall of Soul bukanlah tugas yang mudah. Sepasang sayap tulang merah hijau muncul di belakang Xiao Yan setelah menghalangi orang-orang ini yang siap menimbulkan masalah. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan sosok cahaya. Tangannya terbanting ke depan dalam prosesnya. Palm musim semi kuning. Jejak tangan energi yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit sambil disertai dengan tekanan angin yang kuat. Itu dengan kejam menabrak sosok cahaya. Sidik jari itu menyebarkan cahaya di permukaan sosok itu. Sosok telanjang yang gemetar muncul di depan mata semua orang. Sosok itu memiliki rambut hitam panjang dengan tubuh indah yang halus dan lembut. Mata yang cukup besar itu mengandung beberapa kengerian saat mereka melihat Xiao Yan. Penampilan menyedihkan itu membangkitkan keinginan melindungi banyak orang. Itu sudah tahu bagaimana menggunakan metode ini untuk membingungkan orang lain setelah baru saja dilahirkan. Pil misterius tingkat 9 benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Xiao Yan terkejut saat dia melihat wanita cantik telanjang itu. Namun, dia hanya tertawa pelan dan berkata, pil obat tidak memiliki jenis kelamin. Kamu telah berubah menjadi penampilanmu ini beberapa saat yang lalu, kan? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, kecantikan yang awalnya tampak menyedihkan itu langsung terkejut. Tubuhnya ditarik ke belakang dengan tergesa-gesa. Xiao Yan mengambil langkah maju dan langsung muncul di depan wanita itu. Dia menunjuk dengan jarinya dan mendarat di dahinya dengan kecepatan seperti kilat. Jejak spiritual muncul. Setelah itu, sosok wanita cantik itu gemetar dan perlahan-lahan menjadi ilusi. Akhirnya, itu berubah menjadi pil obat bulat seukuran mata naga dengan berbagai aroma luar biasa yang melekat di atasnya. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah menempatkan beberapa lapis segel spiritual di atasnya, dia akhirnya dengan hati-hati menempatkan pil misterius tingkat 9 ini di dalamnya. Pil ini memiliki energi yang sangat besar dan kuat. Sayangnya, dia tidak tahu cara menggunakannya. Kalau tidak, bahkan Xiao Yan tidak akan semudah itu menaklukkannya. Melihat ini, Xiao Yan menempatkan pil obat ke dalam cincin penyimpanannya.
Banyak orang di bawah mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Namun, mantan mengabaikan mereka. Dia berbalik dan menatap Hun Huzi yang masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Utara. Dia tanpa sadar tertawa dan melambaikan tangannya. Raja Utara mundur dan melayang di sampingnya dengan mata acuh tak acuh. Haha, terima kasih atas hadiahnya. Xiao Yan tertawa dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Hun Huzi, Pak Tua Shen Nong dan Penatua Wan Huo setelah menahan Raja Utara. Pak Tua Shen Nong dan Penatua Wan Huo tersenyum tipis setelah mendengar ini. Namun, ekspresi Hun Huzi terdistorsi. Dia tidak menyangka bahwa pil embrionik yang telah dia sempurnakan dengan pahit selama beberapa hari akhirnya membantu Xiao Yan ada bakat di setiap generasi. Prestasi teman muda Xiao Yan dalam hal keterampilan alkemis benar-benar menakjubkan. Kemungkinan tidak ada seorang pun di dunia alkemis ini yang dapat membandingkan dengan Anda. Anda memang layak menjadi alkemis top. Pak Tua Shen Nong memberi isyarat dengan tangannya. Lautan api hijau di langit berubah menjadi tongkat obat herbal dan muncul di tangannya. Dia melirik Xiao Yan dan tertawa. Yao Chen ini memang diajari murid yang luar biasa. Jika saya tahu ini, saya tidak akan membiarkan Yao Wangwei melakukan apa yang dia inginkan secara acak saat itu. Banyak sesepuh dari klan Yao memiliki ekspresi rumit setelah mendengar kata-kata ini. Mereka saling berpandangan dan hanya bisa menghela nafas pelan. Terlepas dari betapa bangganya mereka tidak punya pilihan selain mengakui ini pada saat ini. Klan kepala Yao dan Xiao Yan masih memiliki permintaan lain untuk dibuat hari ini. Xiao Yan melirik Yao Lao. Setelah itu, dia melihat Yao dan di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan." Ekspresi Yao dan sedikit rumit. Dia menghela nafas pelan, melirik ke arah Yao Lao dan berkata, "Yao Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu mungkin adalah talenta paling luar biasa di dalam klan Yao. Anda dapat meninggalkan apapun yang Anda suka di tablet klan." Terima kasih kepala klan Yao dan tangan Yao Lao bergetar lembut. Keinginannya yang telah lama disayangi akhirnya terwujud pada saat ini. Bahkan dengan ketenangannya, hatinya masih sangat bersemangat. Haha, kepala klan Yao dan aku juga punya permintaan untuk dibuat hari ini. Hun Huzi di langit tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa dengan ekspresi aneh saat Xiao Yan menghela nafas lega. Oh! Yao dan sedikit mengernyit. Dia melihat ekspresi Hun Huzi. Sebuah hati-hati melonjak ke dalam hatinya. Tolong bicara. Senyum di wajah Hun Huzi menjadi lebih aneh saat melihat ini. Dia menjilat mulutnya. Namun, kata-kata berikutnya menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. Aku ingin meminjam giok Dewa Kuno Toshi dari tangan klan Yao. Bab 1572, Perubahan Mengejutkan. Sebuah batu mengaduk gelombang raksasa. Setelah Hun Huzi mengucapkan kata-kata ini, stadion yang berubah menjadi gempar karena kelahiran pil misterius tingkat 9 menjadi benar-benar sunyi. Ekspresi semua tetua dari klan Yao berubah suram pada saat itu. Cahaya dingin melintas di mata mereka. Masing-masing dari 8 klan kuno memiliki satu bagian dari giok Dewa Kuno Toshi masing-masing. Semua klan memperlakukannya sebagai harta karun besar dan menyimpannya dengan aman. Bahkan penatua biasa tidak akan bisa melihatnya. Hal ini mungkin tidak tampak biasa di mata orang-orang yang tidak menyadarinya. Tetapi mereka yang memandang Hun Huzi seolah-olah mereka sedang menonton orang gila. Bagaimana mungkin klan Yao meminjamkan harta seperti itu kepadanya? Mungkinkah orang ini sudah gila? Orang ini? Xiao Yan merajut alisnya erat-erat saat dia menatap Hun Huzi. Senyum aneh di wajah yang terakhir menyebabkan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengucapkan kata-kata seperti itu kepada klan Yao tidak diragukan lagi menantang prestise klan Yao. Mengingat kekuatan kelas Dou Sheng tingkat 6 orang ini, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tangan Yao dan ada yang tidak beres.
pengalaman bertahun-tahun Xiao Yan juga membuatnya menjadi sangat sensitif. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hun Huzi ini tidak bodoh. Dia harus mengerti perlakuan seperti apa yang akan dia terima dari klan Yao dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak takut. Hati Xiao Yan tanpa sadar sedikit tenggelam setelah dia memikirkan hal ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Yao Lao. Ekspresinya serius saat dia dengan lembut berkata, "Hati-hati." Yao Lao juga mengangguk dengan serius. Dia bisa merasakan bahwa Hun Huzi ini agak aneh. Ekspresi penatua Wan Huo gelap dan serius saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Hun Huzi. Begitu Yao dan memberi perintah, dia akan segera menyerang dengan sekuat tenaga dan membunuh orang ini yang berani menantang pamor klan Yao di depan begitu banyak orang. Hun Huzi, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Yao dan memandang Hun Huzi di langit dari kursi pemimpinnya tanpa ekspresi. Namun, ada rasa dingin yang tajam melintas di matanya. Suaranya tidak mengandung emosi apapun karena perlahan dipancarkan dari dalam mulutnya. Haha, kepala klan Yao dan Dewa Kuno Tu Shijade adalah sesuatu yang membawa bencana. Itu hanya akan membawa malapetaka bagi Anda jika tetap berada di klan Yao. Menyerahkannya padaku sebagai ganti keselamatanmu mungkin sedikit lebih baik, kan? Hun Huzi tertawa. Seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh melonjak di mata Yao Dan. Hun Huzi, kamu bertindak terlalu tanpa rasa takut. Hari ini, saya pertama-tama akan menangkap Anda dan meminta kepala klan-klan Hun Anda untuk datang dan membawa Anda kembali. Ekspresi penatua Wan Huo berubah menjadi sangat suram saat kata-kata Hun Huzi terdengar. Sebuah teriakan marah terdengar. Dou Qi yang luas dan perkasa tiba-tiba menyapu ke segala arah. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di atas kepala Hun Huzi. Angin api besar berkumpul menjadi telapak tangan besar saat itu dengan kejam menabrak yang terakhir. Sudah hampir waktunya. Hun Huzi hanya tersenyum tipis menghadapi serangan ganas dari Elder Wan Huo. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Segera, seringai aneh muncul di sudut mulutnya. Api hitam jauh di dalam matanya melonjak liar seperti naga yang marah, yang telah lama ditekan. Setelah nyala api hitam melonjak, aura Hun Huzi juga melonjak tiba-tiba. Bang! Hun Huzi melambaikan lengan bajunya saat dia berdiri di langit. Telapak tangan biasa itu bertabrakan dengan telapak api angin besar. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa pohon palem api angin benar-benar dimakan oleh Hun Huzi saat bersentuhan. Di sisi lain, penatua Wan Huo itu, yang memiliki aura mengejutkan, tampaknya menderita pukulan serius. Seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, itu mendarat dengan menyedihkan ke stadion di bawah, menghancurkan dan membentuk lubang besar yang dalam prosesnya. Haha, aku sudah menemani kalian semua bermain untuk waktu yang lama. Anggap saja ini sebagai bunga. Udara panjang Hun Huzi berkibar tanpa adanya angin saat dia berdiri di langit. Kedua matanya telah sepenuhnya tertutup oleh api hitam, memberinya penampilan yang sangat aneh. Suaranya yang samar bergema di seluruh stadion saat ini terjadi. Bintang 7 Dou Sheng. Ekspresi semua orang telah berubah drastis pada saat ini. Mereka memandang Hun Huzi di langit dengan tidak percaya. Aura yang terakhir dipancarkan sebelumnya telah jauh melampaui Elder Wan Huo. Orang ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Jangan bilang bahwa dia benar-benar berniat untuk merebut batu giok kuno dari klan Yao. Yao Lao berkata dengan lembut. Ekspresinya berubah saat dia melihat adegan ini. Ekspresi Xiao yang telah menjadi sangat parah saat ini. Kedua matanya menatap tajam ke arah Hun Huzi. Sejak awal, dia sebenarnya gagal menemukan bahwa orang ini menyembunyikan kekuatannya. Bahkan dalam kemarahannya karena pil embrionik direnggut, dia sebenarnya mampu menekan kekuatannya. Orang ini benar-benar licik namun,
Mungkinkah dia benar-benar ingin merebut batu Gyo kuno dari klan Yao hanya dengan kekuatannya? Ekspresi Yao Dan akhirnya berubah menjadi sangat gelap dan dingin saat dia berdiri di kursi pemimpin. Dia perlahan berdiri dan menatap tajam ke arah Hun Huzi. Dia berbicara dengan suara padat, kirim sinyal. Beritahu klan Yan dan klan Lei. Katakan pada mereka kami telah menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling dan Shi. Semua orang memiliki perubahan ekspresi setelah kata-kata Yao Dan terdengar. Bahkan tubuh Xiao Yan bergetar tiba-tiba. Mereka mengangkat kepala dan menatap Hun Huzi dengan terkejut. Itu benar-benar dilakukan oleh klan Hun? Dipahami, meskipun tetua klan Yao itu gemetar setelah ketakutan oleh kata-kata Yao Dan, mereka masih dengan cepat mengeluarkan sebuah gulungan dan dengan cepat membukanya. Fluktuasi spasial dengan cepat menyebar. Namun, fluktuasi spasial ini akan menggumpal menjadi terowongan spasial ketika tampaknya harus terganggu oleh sesuatu. Segera, itu bergetar hebat. Terowongan yang baru saja terbentuk, menghilang dalam sekejap. Banyak orang di klan Yao merasa hati mereka menjadi dingin saat melihat pemandangan ini. Beberapa sesepuh cepat bereaksi dan buru-buru mengeluarkan sirene darurat di dalam klan. Segera, keributan pecah di pegunungan tetangga. Prajurit klan Yao yang padat buru-buru menerobos udara dan tiba seperti segerombolan belalang. Hun Huzi, apa yang telah kamu lakukan? Seorang tetua dari klan Yao berteriak dengan suara keras. Sepertinya sudah selesai. Hun Huzi tersenyum kecil sambil berdiri di langit. Dia bahkan tidak memberikan pandangan sekilas kepada para prajurit klan Yao yang bergegas mendekat saat dia berbicara dengan santai, tidak ada. Aku baru saja mengunci wilayah klan Yao. Keributan diaduk di bawah setelah kata-kata ini terdengar. Berbagai ahli itu yang datang untuk mengamati upacara pengobatan memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Mereka mengeluarkan gulungan spasial mereka dan dengan cepat merobeknya. Namun, hasilnya persis sama dengan apa yang terjadi sebelumnya. Sesuatu yang besar akan terjadi. Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa target klan Hun sebenarnya adalah klan Yao. Selain itu, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan datang ketika klan Yao mengadakan upacara pengobatan. Ekspresi Yao Dan suram. Jarinya menekan cincin penyimpanan dan langsung menghancurkannya menjadi debu. Cincin itu secara khusus dapat mentransfer fluktuasi ke kepala klan Yan dan klan Lei. Hanya 3 kepala klan yang bisa memilikinya. Haha, kepala klan Yao Dan, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Hun Huzi tertawa. Yao Dan mengabaikan kata-katanya. Matanya menatap jarinya dan memang melihat bahwa fluktuasi yang muncul di tempat itu mulai berkeliaran secara acak seperti lalat rumah tanpa kepala. Jelas, itu tidak bisa ditransmisikan keluar dari tempat ini. Hati Yao Dan benar-benar tenggelam setelah melihat ini. Hun Huzi, klan Yao saya dan klan yang telah membangun terowongan spasial. Jika mereka menemukan bahwa terowongan itu telah menghilang, mereka pasti akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Yaoku. Klan Gu pasti tidak akan duduk diam dan menonton ketika berita menyebar. Jika 4 klan kami bergandengan tangan, klan Hun Anda pasti akan dihancurkan. Hati Yao Dan mungkin telah tenggelam tetapi bagaimanapun juga dia adalah kepala klan. Dia segera memulihkan ketenangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Klan Hunku mampu melenyapkan klan Ling dan Shi tanpa klan Gu mendeteksi apapun. Secara alami, kami juga dapat membiarkan klan Yaoemiu secara diam-diam menguap dari dunia ini. Hun Huzi berbicara dengan suara samar. Hanya denganmu. Tubuh Yao Dan perlahan naik ke langit. Aura menakutkan dari bintang 7 Dou Sheng meletus tanpa ditahan. Tekanan kuat itu sebenarnya bahkan lebih kuat dari Hun Huzi itu. Kekuatan ini memang layak untuk kepala klan. Penatua Hun Huzi, ini adalah masalah antara klan Hun dan klan Yao. Ini tidak ada hubungannya dengan kita.
Saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan kami pergi. Kami pasti akan membalas Anda di masa depan. Banyak kepala dan sesepuh dari berbagai sekte yang datang untuk mengamati upacara pengobatan, buru-buru berteriak dengan hormat ketika Yao Dan naik ke langit. Pada saat ini, mereka juga merasakan kepanikan. Contoh sebelumnya tentang bagaimana klan Shi dan Ling benar-benar dimusnahkan memungkinkan mereka untuk memahami bahwa mereka pasti akan mati jika mereka diseret ke dalam masalah ini. Haha, itu wajar saja. Mereka yang bukan dari klan Yao bisa pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Hun Huzi tersenyum hangat dan berkata setelah mendengar ini. Terima kasih penatua. Banyak orang dari berbagai sekte bersuka cita melihat ini. Mereka tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat mereka berbalik dan bergegas menuju pintu masuk ke alam Yao dengan seluruh kekuatan mereka. Xiao Yan melihat ke belakang orang-orang ini dan sedikit mengernyit. Setelah berurusan dengan klan Hun berkali-kali sebelumnya, Xiao Yan secara alami mengerti betapa kejamnya orang-orang ini. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengizinkan siapapun pergi. Haha, pikiran ini baru saja melintas di hati Xiao Yan ketika cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas di cakrawala yang jauh. Tangisan yang menyedihkan segera terdengar. Melolong-melolong! Semua orang terkejut melihat api hitam tak berujung merembes keluar dari kekosongan sementara cahaya hitam melintas di kejauhan. Akhirnya, itu menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh tempat ini. Semuanya menjadi gelap hampir seketika. Ini Nihility Devouring Flame yang asli. Xiao Yan melihat api hitam yang merembes keluar dari dalam kekosongan. Matanya tiba-tiba mengecil. Little Ji juga telah membuka matanya di dalam tubuhnya. Wajah kecil yang lembut itu luar biasa muram. Jelas, bahkan itu merasakan bahaya yang hebat. Hun Huzi ditangguhkan di langit. Ada api hitam mengerikan di belakangnya. Dia tersenyum menunduk dan menatap Yao Dan. Kedua lengannya perlahan melebar. Senyum di wajahnya menjadi semakin aneh. Yao Dan, saya merasa terhormat untuk mengumumkan kepada Anda bahwa klan Yao sudah selesai. Bab 1573, bentuk sebenarnya. Api hitam menutupi matahari. Seluruh tempat ini diselimuti olehnya. Di bawah penutup api hitam ini, semua orang di bawah tiba-tiba merasakan Douqi di dalam tubuh mereka mulai berangsur-angsur menghilang. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat yang terus-menerus melahap Douqi di dalam tubuh mereka. Penemuan ini segera menyebabkan banyak orang menjadi ketakutan. Dari nasib mereka yang mencoba melarikan diri sebelumnya, jelas bahwa klan Hun tidak berniat untuk meninggalkan yang selamat. Oleh karena itu, seluruh pegunungan ini menjadi kacau pada saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa upacara pengobatan biasa akan berakhir menjadi seperti ini. Hati-hati, seluruh tempat dipenuhi dengan Nihility Devouring Flame yang sangat kecil. Bahkan Douqi tidak dapat memblokir benda ini. Tangan Xiao Yan mendarat di bahu Yao Lao. Api merah muda menutupi keduanya. Teratai api jauh di dalam matanya berputar. Berdasarkan penglihatannya, tempat ini dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya hitam kecil yang tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Bintik-bintik cahaya ini akan mendarat di tubuh seseorang seperti belatung di tulang seseorang. Setelah itu, mereka akan terus melahap Douqi di dalam tubuh seseorang. Menghadapi pemborosan semacam ini, sama sekali tidak berguna bagi orang-orang ini untuk menggunakan Douqi untuk menutupi tubuh mereka. Bintik-bintik cahaya hitam itu akan diam-diam bergabung ke dalam pertahanan Douqi saat mereka melakukan kontak dengannya. Ranah telah disegel. Sepertinya klan Hun tidak berniat membiarkan siapapun tetap hidup. Yao Lao berbicara dengan wajah muram. Apakah orang-orang ini akhirnya berencana untuk berakting setelah diam begitu lama? Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat. Tampaknya mereka memiliki nasib buruk. Mereka benar-benar berjalan langsung ke tangan klan Hun. Namun, mereka tidak punya pilihan. Bahkan jika mereka bisa menebak bahwa klan Hun akan menyerang klan Yao,
Mereka tidak akan bisa menebak bahwa klan Hun akan menyerang pada saat ini, ketika paling tidak mungkin bagi mereka untuk bertindak. Sepertinya profil rendah yang disimpan klan Hun selama periode waktu ini terkait dengan masalah ini. Mereka juga sangat pendiam ketika klan Xi menghilang terakhir kali. Yao Lao sedikit kesal saat dia berkata, dia sebenarnya gagal mempertimbangkan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah klan Yao, klan Yan dan klan Lei membentuk aliansi, barisan mereka akan menyebabkan klan Hun mempertimbangkan tindakan mereka dengan hati-hati sebelum bertindak. Tanpa diduga, mereka masih gagal memblokir skema klan Hun meskipun ini. Tidak heran klan Hun tidak mengirim ahli apapun meskipun melihat aliansi Istana Langit menghancurkan klan Hun. Kemungkinan meskipun berhati-hati terhadap klan Gu, mereka juga bersiap untuk menyerang klan Yao. Xiao Yan juga mengangguk. Sekarang setelah ini terjadi, dia juga mendapatkan jawaban atas beberapa keraguan yang dia miliki sebelumnya. Bukan karena klan Hun tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena yang terakhir memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Antara masalah membunuh Xiao Yan dan berurusan dengan klan Yao, klan Hun secara alami akan memilih yang terakhir. Di mata mereka, Xiao Yan mungkin kuat tapi dia masih jauh dari bisa mencapai level klan Yao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Lao bertanya dengan suara yang dalam. Jika situasi hari ini tidak ditangani dengan benar, keduanya akan berakhir dengan kecelakaan. Dari cara klan Hun mampu secara diam-diam melenyapkan klan Ling dan Xi, kekuatan yang pertama seharusnya jauh melebihi harapan mereka. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dengan tenang dan mengamati situasinya. Jika klan Hun benar-benar berniat menyerang, klan Yao pasti akan membalas. Pada saat itu, kami akan mengambil kesempatan untuk menemukan cara untuk melarikan diri. Jawab Xiao Yan dengan suara yang dalam. Dia tidak memiliki pemikiran besar untuk menyelamatkan klan Yao. Ini karena mereka saat ini bahkan tidak dapat mengurus diri mereka sendiri. Di mana mereka akan mendapatkan mood untuk peduli tentang klan Yao. Apakah klan Yao bisa mengatasi bencana besar ini akan tergantung pada nasib mereka. Yao Lao juga mengangguk pelan. Meskipun dia juga anggota klan Yao, perasaannya terhadap mereka terlalu tipis. Dia mungkin merasa sedikit tidak enak karena klan Yao telah mengalami bencana seperti itu, tetapi dia tidak akan menuntut agar Xiao Yan menyelamatkan mereka karena itu. Di dalam hatinya, posisi Xiao Yan jauh lebih penting dari klan asing dan dingin ini. Yao Lao melayang di langit. Dia melihat api hitam mengerikan di langit yang menyebar ke cakrawala. Ekspresinya juga sangat suram. Dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari dalam. Semua anggota klan Yao, dengarkan. Aktifkan formasi Yao transformasi surga. Yao dan menghirup udara dalam-dalam. Teriakan tegas yang tegas bergema. Kali ini, dia bisa merasakan bahaya yang belum pernah dia deteksi sebelumnya. Bahaya seperti itu memungkinkannya untuk memahami bahwa kelangsungan hidup klan Yao adalah ditentukan hari ini. Hati semua anggota klan Yao bergetar setelah teriakan keras Yao dan terdengar. Formasi Yao transformasi surga adalah formasi penjaga klan Yao. Ini adalah pertama kalinya diaktifkan sejak zaman kuno. Dari sini, orang bisa tahu bahaya besar macam apa yang menimpa klan Yao. Bas-bas! Mereka semua sesepuh dari klan Yao dengan cepat menembakkan banyak pilar cahaya yang melesat ke pegunungan ini pada saat ini. Segera, gunung itu bergetar. Banyak pilar cahaya besar pecah dari gunung. Akhirnya mereka terjalin satu sama lain dan membentuk formasi aneh yang sangat besar. Semua bahan obat yang berharga pada saat ini layu saat formasi ini terbentuk. Energi tak berujung meletus dan mengalir ke formasi besar itu. Desir-desir-desir. Pada saat ini, hampir semua orang dari klan Yao dan mengumpulkan duki di dalam tubuh mereka menjadi pilar cahaya yang melesat ke formasi besar dari segala arah. Formasi cahaya menjadi cerah dan tekanan mengerikan yang mirip dengan naga besar berjalan yang tertidur selama ribuan tahun dipancarkan.
Seluruh wilayah Yao bergetar hebat saat tekanan ini dilepaskan. Energi besar dan perkasa terus berkumpul ke arah formasi. Tekanan yang sangat menakutkan. Dengan berada di dalam formasi besar, bahkan ekspresi Xiao Yan menjadi muram saat dia melihat formasi cahaya besar yang mencolok. Tekanan semacam ini kemungkinan bisa dibandingkan dengan elit bintang 8 Dou Sheng. Dasar dari klan Yao ini memang luar biasa. Ini adalah formasi penjaga klan Yao. Itu tidak pernah diaktifkan. Tanpa diduga, kali ini ekspresi Yao Lao menjadi rumit saat dia melihat formasi cahaya dan berkata, ada desas-desus bahwa formasi ini diciptakan oleh leluhur pendiri klan Yao. Jejak fragmen jiwanya telah tertinggal. Jika diaktifkan, mungkin bisa memblokir klan Hun. Leluhur pendiri. Sudut mata Xiao Yan berkedut. Satu-satunya yang bisa disebut nenek moyang pendiri klan Yao kemungkinan adalah elit Dou Di yang telah mendirikan klan Yao. Haha, apakah ini formasi penjaga klan Yao? Kekuatannya memang jauh lebih kuat daripada klan Ling dan Shi. Hun Huzi melihat energi yang agak menakutkan melonjak dalam formasi besar di bawah. Dia berbalik di depan banyak pasang mata dan membungkuk ke arah api hitam yang mengerikan. Dia dengan hormat berkata, Nihility Pak, Anda mungkin harus turun tangan untuk menghancurkan formasi ini. Setelah suara hormat Hun Huzi terdengar, adalah mungkin untuk melihat bahwa api hitam di belakangnya sebenarnya mulai bergoyang perlahan. Panjat hitam itu naik dan perlahan-lahan diaglomerasi menjadi sosok manusia. Akhirnya, itu muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Api hitam menutupi sosok itu sementara banyak simbol hitam aneh menutupi tubuhnya. Matanya muncul seperti lubang hitam dan dipenuhi dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Dia menginjak api hitam dan berdiri di langit. Karena dia ditutupi oleh api hitam, penampilannya agak kabur. Namun, gelombang aura yang sangat kuno dan aneh perlahan muncul di tempat ini ketika muncul. Wuh! Nihility Devouring Flame di semua tempat mengeluarkan rengekan aneh setelah orang api hitam muncul. Seolah-olah mereka dengan hormat menyambut pemiliknya. Api pemakan Nihility, mata Xiao Yan menatap tajam pada sosok seperti iblis. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Mengingat pemahamannya tentang api surgawi, dia secara alami dapat segera mengidentifikasi bahwa sosok ini adalah tubuh sebenarnya dari Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame yang sebenarnya, api pemakan Nihility ini sebenarnya juga telah membentuk roh api surgawi. Yao Lao memandang Xiao Yan. Mulutnya kering. Api pemakan Nihility ini dan api teratai iblis pemurni di alam api iblis adalah keberadaan yang serupa. Itu bahkan sedikit lebih kuat dari api teratai iblis pemurnian. Aura yang sangat menakutkan orang ini bahkan lebih kuat dari Yao Dan. Xiao Yan menjilat mulutnya. Badai besar melonjak di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan api surgawi yang begitu kuat. Kemungkinan orang ini telah ada untuk waktu yang lebih lama daripada api teratai iblis pemurnian. Dewa iblis seperti sosok yang kuat perlahan-lahan menundukkan kepalanya di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat formasi besar dengan kekuatan yang luas dan perkasa di bawah ini. Api hitam yang mengerikan bergolak intens di atas kepalanya. Akhirnya, itu berubah menjadi hujan api hitam padat yang turun menuju formasi besar dari segala arah. Cici! Asap putih mulai meletus dari formasi saat hujan api hitam turun. Semua orang bisa merasakan bahwa energi di dalam formasi sedang dilahap oleh hujan api. Klan Yao, kamu akan tetap bisa bertahan jika kamu menyerah. Kami masih memiliki beberapa kegunaan untuk klan Yao Anda. Hujan api hitam turun dari langit. Pegunungan hijau subur segera berubah menjadi kuning. Tampaknya seolah-olah semua kehidupan telah dilahap. Pada saat yang sama, suara serak yang menyebabkan bahkan jiwa seseorang bergetar, perlahan-lahan dipancarkan dari sosok seperti iblis itu. Tidak akan mudah untuk menelan klan Yaoku. Wajah Yao Dan menunjukkan keganasan pada saat ini.
Dia mengeluarkan teriakan keras dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari gunung kedokteran dan langsung menyerbu ke dalam formasi. Dari sudut mata Xiaoyan, dia bisa dengan jelas melihat bahwa sebenarnya ada berbagai pil obat yang berbeda yang dikemas rapat di dalam pilar cahaya. Angka-angka yang menakutkan menyebabkan dia menghirup udara dingin. Tampaknya klan Yao telah sepenuhnya menggunakan semua koleksi mereka. Dengan gelombang pil obat ke dalam formasi, ekspresi tegas juga muncul di wajah Yao Dan. Puluhan ribu pil membentuk langit. Atas nama pil, leluhur pendiri kembali.